Ketemu lagi Tratanda dan Madura TV bersama saya Sari Purati dalam program Lensa Pendidikan. Hari ini kita bergerak dari SDN Panglekur 2 menuju SDN Branta Pesisir 3. Saya bersama stakeholder pendidikan di Kecamatan Pelanakan akan mengeksplor apa saja potensi yang ada di SDN Branta Pesisir 3 dalam program Lensa Pendidikan. Salam Lensa Pendidikan. Saudara Ser, cerdas, berkarakter, yeay! Ayo Tretan. 15 orang kan ini. Ini maksimal juga kali sesi kalau 30. Ya pagi. Pagi Sapi masih pagi semua ya Pak. Pagi semua. Paling tidak berarti sudah mampu melaksanakan ANBK secara mandiri dengan ketersediaan laptop sampai 15 laptop itu sudah luar biasa. Lancar pelaksanaan kemarin? Alhamdulillah. Ini kelas berapa? 6A. Kelas 6A. kelas 6. Oh, ini jam datang siswa ya? Sudah datang. Hampir semua kelas seperti itu. Enggak, Sebagian ya. Kalau belajar mengajarnya ada masih belum. Kelas berapa yang sudah? Kelas 5. Kelas yang Tangannya ada. ini kan sama juga bentuknya ya. Yang ini yang untuk volume. Yang ini bentuk-bentuk yang sudah dijelaskan lebih dahulu ya. Ini kan sangat mau disebutkan nanti jangan diulang ini diulang lagi. Absen semua kelas ada di pas. absen 10 absen Semua kelas ada pojok baca, Pak. Oh ya. Bagus, Pak. Bagus di sini. Ini juga sama. ini teman saya. Ini juga termasuk proposal-proposal yang Pak. Informasi. Iya betul. Pak Ismail sebagai kepala sekolah di sini. Pertama, kami termotivasi dari anak yang kurang betah di kelas, yaitu agar oksigen O2 itu bisa masuk ke kelas lewat tanaman yang bukan kelas. Yang kedua, lebih sejuk. Iya, cantik Sejuk, sekali cantik. ini sekolahnya. Alhamdulillah, sejak ada tahun ini, anak-anak makin betah di kelas. Sudah Yang ada samudera, kapal di dalamnya. Gitu Itu ya. menarik semua minatnya. Betul, menarik Sehingga sekali. pagi-pagi itu kata semua. Iya. Mereka bersemangat untuk datang ke Bersemangat, iya. sekolah, untuk belajar di sekolah. Alhamdulillah ini. Maka sayangnya kelasnya masih Bisa dimanfaatkan juga sebagai sumber belajar ya. Ya, jadi tanaman-tanaman ada bisa digunakan sebagai sumber belajar. Di lain juga selain juga bisa membuat
situasi menjadi ya lebih bagus, menarik, cantik begitu, luar biasa. Ruangan kelasnya juga diciptakan senyaman mungkin. Ya. Berita pesisir 3 membuktikan Bahwa dengan keterbatasan lahan mampu berbuat yang terbaik bagi siswanya, ya kan, khususnya hijauan di depan-depan kelas. Ini sederhana sekali sebenarnya konsepnya, Mawar asli tapi nih, mawar. bisa dilaksanakan di Mawarnya semua asli. sekolah. Tidak ada mawar warnanya. Kecuali ini. Apa itu namanya yang dibilang dengan kreativitas. Belum pernah ada seperti ini. terobosannya Pak Ismail ini otak blok ya Pak ya. Ini maksudnya ingin menggambarkan sesuatu yang tidak mungkin bisa saja terjadi. Baik, baik Tretana dan Madura TV bersama saya Sari Purati dalam program Lensa Pendidikan. Kita bergerak dari SDN Panglekur 2 menuju ke SDN Branta Pesisir 3. Hari ini saya ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai tuan rumah yang sangat luar biasa menyambut kita semuanya, Bapak Ismail SPDSD selaku Kepala Sekolah Branta Pesisir 3. Selamat siang Bapak Ismail. Selamat siang, Surya. Dan di sebelah kiri saya ada Ibu Dr. Fatimatuz Zahro sebagai Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan. Selamat siang selamat siang Ibu. Ini nervous sekali Tretan karena semangatnya luar biasa, panas, tapi semangat dari bapak-bapak ini luar biasa. Dan seperti biasa saya didampingi oleh Dr. Andes Kuswadi, Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tranakan. Ya. Selamat siang Pak Kus. Selamat siang Bu Sari. Iya, dan ini tidak lupa juga pengawas sekolah Kecamatan Tranakan Muhammad Kayyim Suhud SPD. Siap Bu Sari. Siap. Tretana dan Madura kita rame-rame bertamu ke SDN Branta Pesisir 3 untuk menemui Bapak Ismail dan melihat secara langsung bagaimana kondisi sekolah SDN Branta Pesisir 3. Kita udah diajak jalan-jalan luar biasa. Pak Ismail, apa yang sudah Bapak Ismail lakukan untuk Branta Pesisir 3 ini sudah kelihatan sangat nyata sekali ya. Sejak 2017 menjabat sebagai kepala sekolah, potensi apa yang Bapak lihat dari sekolah ini? Terima kasih. Pertama, sejak kami masuk ke SD sini, kami lihatnya sepertinya kurang sempurna adanya, sehingga kami benahi sekaligus mengidentifikasi secara program. Iya, Memang sekolah harus ada profil sekolah iya betul. untuk sesuai kondisi real sekolah, sehingga ada kondisi objektif sekolah analisis ternyata sesuai dengan visi misi. Terusnya insan berkualitas, berbudi luhur, beriman takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Berangkat di sini saya langsung mengambil langkah pertama, yaitu untuk membenahi ruang belajar. Ruang belajar ya. Ruang belajar asalnya carut marut sehingga tidak bercat sama sekali. Tidak Walaupun secantik ada, hari ini ya. sekarang ini kami benahi satu demi satu sesuai dengan anggaran bos. Iya. Setelah semua selesai, langsung bergerak keluar Iya. berupa taman-taman. Iya. Taman-taman Cantik pertama sekali. tempat parkir, karena waktu itu parkir sembarangan, disatukan fokus di depan sebelah utara, juga di depannya taman-taman. Sekaligus anak-anak disuruh bawa pot bunga satu-satu Iya. masing-masing. Sebagai motivasi Sebagai ya. motivasi. Karena suasana kelas begitu panas, Iya. ada semacam balensi udara. O2 masuk ke kelas walaupun lewat pot-pot bunga kecil, sehingga agak dingin sedikit, Iya, walaupun iya. tidak sepenuhnya. Pak, kondisi sekolah sini jumlah siswanya berapa? Jumlah siswa pertama 244 Iya, awal masuk ke sini. awal masuk ya. Kemudian Sekarang 312. Pak Ismail, apa kira-kira potensi yang Pak Ismail lihat kemudian, ini layak untuk menjual SDN Branta Pesisir 3? Program unggulan atau dan dapat kami jual ke masyarakat adalah pertama, yaitu kami memancing motivasi untuk tahfidz Quran. Oh iya. Tahfidz Quran, alhamdulillah guru agama, guru ngajunya, termasuk anak binaannya. Oh, jadi mudah sekali mudah sekali untuk Iya. meraih prestasi walaupun tidak setingkat 3 besar. Iya. Potensi itu kemudian ada prestasi yang keluar. Ada prestasinya. Apa itu?
prestasi masuk 10 besar. 10 besar, ya. lomba tahfidz. Tahfidz di Dan ini di Beranta Pesisir. Iya. Ini salah satu potensi yang Bapak lihat. Alhamdulillah ya. Iya, Pak Ismail, harapannya ke depan untuk SDN Beranta Pesisir ini, ada lagi kah goals untuk kepemimpinan Pak Ismail? Jelas ada program, Iya, yaitu seiring dengan adanya ANBK. iya, Alhamdulillah program kami untuk perbanyak laptop, sehingga ada ruang khusus untuk anak membina IT, karena ini sangat penting, termasuk nanti akan dibina mapel MIPA. wow, Tabak laun setelah anak-anak sudah sadar semuanya, Iya, termasuk orang tua mendukung, Iya, betul. lingkungan juga mendukung, sekolah akan segera berangkat start di situ. wow. Jadi setelah memperbaiki, membenahi di dalam ya, Iya. kemudian Pak Ismail sekarang ingin unjuk gigi bahwa anak-anak bisa ternyata berprestasi. Alhamdulillah bisa. Oke, kita akan lihat bagaimana nanti ke depannya SD Ya. Beranta Pesisir 3 Siap. ini. Baik, Tretan, kita beralih pada Ibu Dr. Fatimatus Zahra MPD selaku Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan. Bu Matus, kalau kita melihat mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Ismail tadi, kita lihat potensi-potensi yang ada di sini, termasuk tadi menyampaikan bahwa di sini ada anak-anak tahfidz ya yang berprestasi. Kira-kira masih punya catatankah untuk SDN Beranta Pesisir 3? Ya, baik. Terima kasih Bu Sari. Mudah-mudahan kedatangan Bu Sari sebagai lensa pendidikan ini menambah Baik. motivasi pendidikan khususnya di Kabupaten Pamekasan. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian berbicara tentang Beranta Pesisir 3 ya, memang saya apresiasi karena saya juga pernah ada di sini. Iya. Luar biasa sekali perkembangannya, terutama dari segi kebersihan. Iya, Ya, iya. kemudian dari kerindangan ini luar biasa dengan keterbatasan lahan yang Iya, iya, hanya beberapa Iya, jengkal ini ternyata mampu disulap, dan itu pun semua hasil kerjasama dengan para wali murid. Ini sesuatu yang menjadi best practice mungkin Iya. nanti kalau lensa pendidikan ini ditonton oleh orang banyak. Jadi bahwa keterbatasan tidak mempengaruhi seseorang untuk berbuat lebih baik, justru Iya. keterbatasan kadang-kadang menjadi tantangan Iya, ya bagi betul. seseorang, khususnya dari kepala sekolah Pak Ismail ini untuk berbuat lebih baik. Iya. Nah, evaluasi saya mungkin evaluasinya sudah langsung kepada ini ya. Saya tertarik ini konsep religi yang dimulai tadi dari pengkondisian anak-anak yang liar, nakal Iya. dengan pendekatan-pendekatan persuasif dan edukasi yang bagus dari kepala sekolah dan para guru. Ini menjadikan anak-anak mulai terbiasa mempunyai perilaku, dan ini yang sangat kita harapkan dengan pendidikan karakter. Jadi tidak hanya branding akademik ya Bu yang harus ditonjolkan. Bisa, ya apalagi sekarang memang kita itu lebih semuanya jalan ya, terutama karakter. Iya, Jadi abad 21 dan pembelajaran abad 21 itu memang fokus utamanya adalah karakter, literasi, numerasi, dan itu menjadi generasi cikal bakal generasi emas 2045 yang kita harapkan. Dan Ibu Matus melihat bahwa Beranta Pesisir 3 ini siap untuk menuju ke sana. Insya Allah. Baik, baik Tretan, kita beralih pada Bapak Muhammad Kayyim Suhud SPD. Pak, selamat siang Pak Kayyim. Selamat siang, Ibu. Apa yang disampaikan Pak Ismail tadi terkait sekolah, branding sekolah untuk SDN Beranta Pesisir 3, dan apa harapan yang disampaikan oleh Bu Matus tadi selaku Dinas Pendidikan dari Dinas Pendidikan. Pak Kayyim melihat potensi SDN Beranta Pesisir 3 ini sebenarnya bisa nggak sih untuk bisa menjadi salah satu sekolah unggulan di wilayah Kecamatan Telanakan? Ya, terima kasih sebelumnya. Saya betul-betul bangga kepada Pak Ismail ini sebagai Iya. kepala sekolah, karena Pak Ismail dulu wilayah binaan saya. Wow. Dan juga saya yang mengusulkan Secara menjadi langsung melihat kepala hasilnya. sekolah, dan saya agak tertegun dan bangga. Iya. Jadi gebrakan Pak Ismail ini kita lihat indikator suatu sekolah itu bisa maju, Iya. memang banyak dari prestasi. Tetapi dalam penilaian masyarakat dari jumlah siswa yang sebelumnya 244 Betul. sampai naik ke Sampai 300 sekian, Iya. itu sudah hal yang tidak bisa diragukan. Iya. Itu suatu trust. Artinya kepercayaan
Dari trust masyarakat kepercayaan dari masyarakat kepada kepala bertambah. sekolah yang baru. Iya, iya, Memang iya. kepala sekolah itu menentukan. Betul, leader Jadi sebagai baik leader. tidaknya kepala sekolah, katanya pepatah Yunani mengatakan itu, ikan itu busuk dari kepala dulu. Wow. Jadi kalau kepalanya busuk, ke bawah ikut. Tapi kalau kepala Kepalanya sekolahnya baik. hebat, ya inilah sekolahnya seperti ini. Iya, iya, iya. Oke Pak Kaim, kita udah melihat Retana dan Madura TV udah melihat sendiri bagaimana kondisi sekolah dan terobosan-terobosannya. Pasti ada catatan dong, evaluasi sendiri untuk Pak Ismail ke depannya seperti apa? Ya Pak Ismail jangan terlalu bangga dengan prestasi yang didapat. Yap. Jadi betul itu program tahfidz itu, kalau memang akademiknya sudah notok, nggak bisa. Tidak bisa dikejar. Ya, yang paling penting adalah proses pembelajarannya ditekan benar. Betul. Jadi jam masuk, jam pulang, kemudian bagaimana cara guru mengajarnya, itu supaya lebih ditingkatkan. Jadi sebagai leader, pemimpin, tidak hanya bisa duduk-duduk, tetapi harus masuk ke kelas-kelas, melihat bagaimana cara guru mengajar, itu dilihat. Kemudian adakan pembinaan-pembinaan. Kemudian paling penting di sini yang memang sangat memungkinkan, yaitu dengan religius, tahfidz. Jadi saya sarankan kalau sekolah ini lebih banyak lagi nanti muridnya dan ada trust kepercayaan dari orang tua, minimal gurunya harus hafal juz 30, terutama kepala sekolah, guru agama itu. Wow, harus itu ya? hafal, harus itu. Harus dong, Pak Ismail. Diprogramkan Pak Ismail, setelah tamat dari pesisir 3 ini, maka siswa itu minimal hafal 5 juz. Kelas 1 juz 30, kelas 2 juz 29, kelas 3 28, kemudian kelas 4 juz 1, Sekalian juz 2, fokus ya. Fokus gitu. Betul. Dan itu dijamin insya Allah. Iya. Tidak hanya orang pesisir, tetapi orang kecamatan lain pun Akan mencari sekolah SDN Berantas itu. Pesisir Coba 3. camkan kata-kata saya. Oke Pak, oke kita stop dulu di Pak Kaim ya. Baik, dari SDN Berantas Pesisir 3 ini kita bisa belajar bahwa potensi-potensi yang sebenarnya mungkin tidak bisa digali oleh banyak orang, tapi di tangan Pak Ismail mampu menjadikan SDN Berantas Pesisir keluar potensinya sebagai siswa-siswa yang nantinya berprestasi di bidang religi. Begitu ya Pak Ismail. Baik Retana dan Madura TV, sampai ketemu lagi dalam program Lensa Pendidikan di sekolah-sekolah lainnya. Saya Sari Purati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lensa Pendidikan.